Yo sahabat alam, welcome to Kampung Satwa TV. Mari bermain dan belajar bersama kami. Ini sangat jelas ketika kan kita belajarnya ke ikan ya. Ikan itu ya memang di air, dan dia kadang juga ngeli itu bahasa campur-campur semi tipu-tipu, otomatis ya tak seneng ya Pak. Ya, akhirnya dia malah menjadi bumerang bagi kita. Wah, itu kok nggak benar dan sebagainya. Yang terakhir ini, oke ya sobat, ini ya apa ikan bidadari atau angelfish atau ikan layang-layang, karena memang sekarang lagi musim layang-layang gitu kan. Salam lestari. Oke, pada kesempatan kali ini di program kita Profil Tokoh dan Komunitas, kita akan belajar bersama tentang perikanan bersama masternya ikan di Yogyakarta, master ikan hias kita, Pak Hastoro. Nanti kita akan belajar bagaimana seputar perikanan dari awal merintis bisnis breedingan ikan ini sampai hingga saat ini. Oke, Pak Has, ini lokasinya di mana Pak? Di Gamping, Gamping, tepatnya di daerah Delingsari. Delingsari. Oke. Yang menarik Pak, yang menarik dari daerah Delingsari ini apa Pak? Yang paling dekat gitu kira-kira. Di sini ada Taman Wisata Gunung Gamping. Taman Wisata Gunung Gamping kawan-kawan ya. Kemudian Petilasan Keraton Ambar Ketawang. Petilasan Keraton Ambar Ketawang. Nah, oke Pak. Ya. Pak Has ini kan kayaknya untuk di Yogyakarta sudah tidak ada yang tidak kenal tentang ikan hias gitu kan. Nah, awal mulanya gimana Pak? Apakah Pak Has itu memang alumni perikanan UGM atau mana gitu gimana? Atau gimana itu Pak? Saya alumni perikanan desa, Mas. Perikanan desa, wah, menarik ini. Perikanan desa gimana itu Pak? Perikanan desa? Jadi saya belajar ikan Iya. dan segala sesuatu tentang breeding ikan Oke. itu di alam. Di alam. Oke. Alam raya sekolahku, Bro. Oke, ya, gimana Pak ceritanya itu, Pak? Jadi dulu saya dari kecil memang suka mancing. Mancing. Oh. Mancing. Kebetulan lokasi di dekat rumah saya ada sebuah telaga yang posisinya di sebelah timur Taman Wisata Gunung Gamping yang sekarang masuk dalam lingkup Taman Wisata Gunung Gamping. Oke. Telaga itu, Pak? Ya, dulunya telaga. Iya. Terus gimana ceritanya, Pak? Kok apakah kemudian nemu wangsit dari bidadari yang lagi mandi di sana atau gimana sehingga kemudian mengilhami ikan ini, Pak? Kalau bidadarinya ya itu berwujud ikan. Wah, itu menarik. Gimana itu, Pak? Ceritanya gimana, Pak? Sekarang kan ada namanya ikan bidadari. Ikan bidadari, Bro. Apa itu, Pak? Angelfish. Angelfish. Oke. Itu dari Kalau orang sekarang, anak-anak sekarang menyebutnya ikan layang-layang. Oh, ikan atau layang-layang. Ikan manfish ya kalau nggak salah. Manfish. Ya. Oh, iya. Itu memang dari ini, Pak. Dari kayangan mana itu, Pak? Aslinya, Pak. Itu kurang tahu ya. Negaranya? Kenapa dulu dijulukin ikan bidadari, saya nggak tahu, atau karena pesonanya yang sangat indah. Oh, ini ada ikannya, Pak? Yang paling ini kan, yang paling warna biru itu bidadari? Yang tengah itu. Oh, yang tengah ini. Ya. Oke, ya sobat, ini ya, apa ikan bidadari atau angelfish atau ikan layang-layang, karena memang sekarang lagi musim layang-layang gitu kan. Nanti kalau musim bidadari yo ikan bidadari, atau mungkin bagi anak-anak nyebutnya ikan apa layang-layang, bagi yang nggak dewasa itu nyebutnya bidadari atau angel kan gitu kan. Oke Pak, terus bagaimana Pak awal mulanya, kemudian tadi sekolah alam itu seperti apa Pak waktu itu Pak? Dulu saya sangat suka ikan. Waktu remaja. Remaja itu sekitar tahun berapa Pak? Ya, tahun 80-an lah. 80-an. Ya. Oke. Mas kameramen ini tahun 80-an belum diproduksi Pak. Oh iya. Oke. Bahkan bapak ibunya aja belum ketemu. Oke, terus selanjutnya Pak. Jadi pada waktu itu saya juga belum punya kolam. Belum punya kolam, iya. Paling pakai pengaron ya. Pengaron atau kalau dulu saya mengistilahkan jembangan karena yang agak gede itu Kak. Oh. Jembangan, or pengaron, browsing ya Bro ya. Karena itu memang saat ini sudah jadi barang langka. Ya. Dan antik dan mungkin harganya sudah lumayan juga. Iya Pak, terus waktu itu dengan pengaron terus
Saya kalau beli ikan di Abu Bakar Ali, sebelah timur Stasiun Tugu, Waduh Pak, kalau saya ke sana sekarang paling bukan beli ikan kalau di sana sekarang Pak. parkir. Jadi parkiran Pak, kita bisa beli motor kalau di sana itu. Oke, Ya, di sana dulu memang pusat jual beli ikan hias. enggak di pasar Ngasem Pak. Di pasar Ngasem lebih ke ikan konsumsi waktu itu. Oh, pasar Ngasem waktu itu ikan konsumsi. Sudah matang atau masih mentah Pak kalau di waktu itu? Kalau dulu masih hidup. Masih hidup. Sekarang Ngasem jadi pusat ikan matang kalau nggak salah ya, Pak ya. Tinggal santap kalau di sana. Ya. Oke, kembali lagi Pak. Terus gimana Pak? Ada apa belinya di Abu Bakar Ali terus dibawa pulang terus gimana itu? Di ternak di Pengaran atau gimana? Ya dulu pokoknya yang penting beli, seneng, taruh di apapun tempatnya. Mhm, Nah lama-lama kan banyak. mhm, Tapi hobi ini nggak bisa terbendung. mhm. Nah kebetulan di tadi yang saya utarakan di daerah sekitar Gunung Gamping itu ada sebuah telaga. Mhm. Jadi setiap saya beli ikan bukannya tak taruh di rumah, tapi langsung saya lepas di sana. Oh. Jadi waktu itu di sana itu masih benar-benar air tidak surut sepanjang masa. Artinya musim kemarau pun masih ada genangan air sehingga ikan-ikan itu bisa bertahan. Oke. Nah, itu Pak kalau banjir gimana tuh Pak? Hilang semua dong ikannya? Ya memang ikan yang saya lepas sudah saya anggap milik bersama. Ya tapi ikannya tetap nggak keluar situ Karena dia struktur tanahnya paling landai, paling rendah sehingga sebanjir apapun dia akan kembali lagi ke pusat situ ya Pak ya. Oke. Apa aja Pak waktu itu yang sempat di apa namanya dikumpulkan di sana Pak? Dulu ikan-ikan plati, ikan pedang dan sebagainya saya masukkan juga. Ikan sepat, ikan ini termasuk manfish ini. Manfish dulu udah ada ya Pak ya? Ya sudah ada ikan komet. Dan di situ memang secara alami sudah ada ikan-ikan jenis tertentu seperti ikan gabus. Waduh, itu nggak dihajar sama ikan gabus loh Pak. Kalau kecil-kecil kayak gini kan lumayan. Waktu itu struktur telaganya itu karena kalau musim kemarau itu bisa ditanami padi. Walaupun nanti kalau panen pakai apa itu sampan itu, metik padinya di atas sampan sambil. Keren iya. Makanya dulu yang ditanam di situ padi-padi jenis panjang, padi Jawa dan sebagainya, yang tingginya setinggi kita. Terus di sana bisa berkembang biak atau gimana Pak? Jadi waktu itu saya hanya sambil di situ kan memang daerah untuk mancing anak-anak ya. Waktu kan lokasi masih sepi tahun-tahun itu masih sangat sepi. Jadi kalau yang endemik situ itu ikan waterpari itu apa namanya? Waterpari, iya. Terus gabus, lele. Nah, beberapa waktu itu saya pernah dapat ikan sepat biru di sana di Kota Baru ya itu. Saya dapat ikan 3 ekor, saya lepas di situ, ternyata beranak pinak di situ. Waktu itu kita masih belum berpikir apakah itu ikan invasif atau bukan. Iya. Kita belum ada edukasi ke situ. Iya, betul. Pokoknya ada ikan, taruh sih. Justru dengan itu saya dapat ilmu secara alami di situ. Ternyata ikan-ikan itu bisa berkembang biak. Asik mengamati ketika ikan sepat membuat buih di rerumputan itu kan ada di permukaan air yang membuat buih, terus nanti dia merawat telurnya sampai menetas. Dan tiba-tiba beberapa minggu kemudian sudah banyak anakan kecil-kecil. Walaupun di situ ada predator, tetapi ya kita bicara keseimbangan alam ya. Ternyata alam itu sudah adil. Artinya ikan-ikan yang mampu berkembang biak dengan pesat, walaupun ada predator, tetap aja mereka masih bisa bertahan. Berarti secara ekosistem ekologinya itu sudah terbentuk Pak. Sudah seimbang. Dia sudah ada putaran juga tidak kemudian salah satu punah terus salah satu kekurangan makan ya Pak. Oke. Terus lanjutnya gimana Pak? Setelah dari belajar dari telaga itu tadi. Telaga apa namanya Pak? Kalau
sekarang istilahnya kampungnya namanya Telogo karena mungkin merunut itu karena Ada ada telaganya telaganya itu itu, ya. maka kampung sebelah namanya Telaga. Telogo. Telogo. Iya iya iya. Maksudnya masih Ambar Ketawang. Lah itu kalau namanya air kan Pak, apalagi irigasi sawah dan sebagainya itu kan keruh Pak. Air masuk kalau udah sampai coklat kayak gitu kan lumayan itu. Justru ini saya sangat heran keistimewaan air di situ. Walaupun hujan deras kayak apa, itu kalau hujan airnya putih, benar-benar putih. Putih Kayak bening. lumpur itu ya. Oh, putih ya ya ya. Kayak lumpur coklatan gitu. Terus Tapi nanti misalnya hujan sore gitu, besok paginya justru air menjadi jernih sekali. Oh, jadi ada filtrasi alaminya di situ ya, ya, ada Pak, pengendapan dari kandungan gamping yang karena ini kan namanya gamping. Jadi, bukan kan dipasangin aerator ya Pak ya? Tidak, jadi dia karena gamping itu ada unsur-unsur mineral tertentu yang bisa mengendapkan air sehingga dia bisa menjadi jernih. Oh, oke. Menarik itu, karena memang struktur alamnya yang sangat mendukung. Oke Pak, terus waktu itu gimana Pak? Ikan terus dipindahkan ke akuarium terase atau gimana Pak? Dulu perjuangan Mas, mau punya akuarium tuh belum berani beli Mas, masih minta saya. Iya. Akhirnya dapat yang ukuran kecil, seneng banget kita. Ternyata bagus kalau dari samping. Kita kan selama ini lihatnya di kolam dari sisi atas ya, top view. Gitu dari samping kelihatan indahnya. Maka kemudian mencoba untuk bikin bak jadi pakai semen. Dulu asal-asalan. Kita belajar nukang juga pakai bikin bak, terus kemudian ya karena belum tahu ikan apapun kita masukkan juga di situ. Oh, itu tahun berapa Pak? Kira-kira Pak? Itu setelah saya kira-kira awal-awal akhir SMA ya, sekitar tahun 84 lah. 84 karena sudah ada listrik. Dulu di sebelah kamar mandi saya buat kolam karena yang aliran listrik sampai di kamar mandi, maka di situ saya buat stop kontak untuk dulu itu baru aerator Mas, belum model yang filter itu kami mampu belinya. Ya, belum ada. Aerator masih pakai tadi yang saya ungkapkan pakai adaptor. Jadi dulu dua alatnya itu. Dari cek adaptor, baru mesinnya, terus outputnya kan udara itu. Oh, oke. Kalau jenengan kenal itu berarti Anda termasuk orang lama. Belum Pak, saya belum ngerti itu Pak. Tahu saya paling kecil itu paling tempat simbah saya itu nonton TV pakai aki. Waktu itu aja Pak. Kalau sampai ikan-ikannya malah belum kenal akuarium itu. Terus ya kemudian mengilhami untuk kemudian Pak Has memulai breeding ikan yang mana ini Pak? Atau ceritanya seperti apa itu? Jadi setelah itu saya waktu itu masih miara ayam, tapi di sela-sela saya sebagai peternak ayam, awalnya saya membuat kolam itu untuk berenang ayam. Oh, ayam berenang Pak? Ya dulu kan ayam aduan itu supaya dia berenang untuk melatih biar kuat gitu ya, stamina-nya tinggi gitu. Nah, lama-lama alih fungsi. Alih fungsi untuk piara ikan. Oke. Dulu saya pernah dikasih ikan Oscar sama Romo Paroki di Nanggung sini. Beberapa ekor ternyata bisa berpasangan. Dan di situ bisa nelor. Tapi saya kurang mendalami. Bisa ada anaknya tapi enggak begitu. Enggak banyak. Dan waktu itu sempat bisa dijual itu Pak awal-awal itu. Waktu itu masih pure hobi Mas saya. Pure hobi. Baru ya coba-coba ternak ikan apapun masih senang-senang aja gitu. Kadang saya bagi ke teman-teman atau ada saudara yang minta. Nah, saya mulai masuk ke dunia artinya yang agak komersil gitu. Ya seputaran tahun 2000-an.
2000-an. Dulu pas kalau nggak salah itu pas trennya ikan-ikan beta kalau nggak salah. Beta. Cupang ya. Oh iya iya iya. Sekarang tren lagi, Pak. 2000 Oh, iya. 2020 berarti 20 tahun bro siklusnya, bro. Ada siklus. Ya, lumayan ya. Oh. Awalnya cupang itu Pak ya. Ya. Terus Dulu kan sempat ada kontes awal itu kalau nggak salah di UGM kalau nggak salah. Kemudian itu kontesnya diadu itu gimana Pak? Ada cupang Pak? dulu sudah dilihat keindahannya. Oh, Jadi karena tadi ayamnya ayam aduan, terus cupangnya cupang aduan juga, spesialis aduan itu Pak. Nah, ini kontradiksi ya. Oh, kontradiksi Satu gitu ya. sisi kita fight, satu sisi kita melihat keindahan. Keindahan, nah, itu. Lemah gemulai. Iya, itu. Seperti bidadari Pak. Iya. Oke, terus habis itu gimana Pak? Apakah cupang itu yang di ini Pak, yang di apa namanya ternak sampai menghasilkan itu gimana Pak? Dulu kita masih masih kulaan lah istilahnya, masih beli. Kalau ada yang pengen kita jual lagi. Tapi lama-lama kok menarik, kebetulan dapat yang betina juga, kita coba ya bisa, tapi saya belum bisa maksimal. Kemudian lama-kelamaan berkembang lah seperti ini dan mulai berani membangun kolam lagi. Lebih ada beberapa yang mungkin itu di sekitar situ ada 4 kolam. Mulai ada beragam ikannya, ada koi, ada komet, kemudian siklit-siklit waktu itu siklit Amerika yang bangsa simpilum dan sebagainya. Itu pun biasanya saya beli kecil, saya taruh di kolam tanah di sawah. Nanti kalau udah besar kita ambil lagi. Panen lagi. Oh, berarti lebih pembesaran waktu itu awal mulanya Pak ya? Iya. Enggak Karena langsung untuk membeli induk kan belum mampu waktu itu. Oh, paling enggak berapa lama itu Pak untuk dari kecil-kecil sampai kemudian jadi induk itu di kolam tanah itu? Prinsipnya ikan itu umur 9 bulan sebenarnya sudah bisa. Sudah Pak ya. Cuma tergantung dari ukuran perawatan. Oke. Nah, itu tadi mulai ada siklit ya Pak ya. Berarti trennya waktu itu kan kalau nggak salah di 90-an ada red devil, terus kemudian ada parrot, ada lohan. Itu gimana ceritanya waktu itu? Pernah nggak handle itu? Ya justru itu saya awal main ikan yang besar. Kalau dulu kan mainnya ikan-ikan pelati dan sebagainya. Ikan pedang, mulai meningkat ke ikan-ikan yang besar ya. Ikan pertama saya ya red devil itu. Oh, red devil malah. Nah, dulu sangat menarik ya, warnanya kan sangat merah. Ada yang merah putih, ada yang merah polos. Nonongnya itu kan iya, tapi lama banget ya Pak nunggunya sampai nonong itu setahunan Pak. Saya itu nyoba berapa kali yo. Lama banget yo, arek gede-gede arek nonong kan itu ya. Nah, tetapi ternyata itu kan ikan predator ya, ikan galak. Nah, setelah itu saya coba untuk membuat persilangan. Di antaranya membuat tadi parrot ya. Parrot. Oke, parrot sama parrot ya Pak. Tadi dari bahasa Inggris parrot sama memang realitasnya ikannya parrot. Ikannya parrot ya. Nah, ini memang menarik. Berarti apakah kemudian memang dia punya paruh bengkok gitu Pak? Ya itu kan mirip ikan itu secara visual memang mirip burung bedet kan itu. Oh, mirip burung bedet. Tadi kawan-kawan yang suka dengan paruh bengkok cocoknya kalau ikan ya parrot itu tadi. Walaupun sekarang juga agak susah carinya Pak ya. Ya. Lagi nggak tren kayaknya ya. Sebenarnya tren juga karena untuk sparring ikan lohan sekarang kebanyakan masih impor dari Thailand kalau nggak salah. Tapi di lokalan juga sudah ada yang bisa breeding. Oke. Kalau pada zaman saya dulu ya lumayan itu karena pas trennya lohan juga saya pas bisa breeding parrot sehingga walaupun dulu masih sifatnya hobi tetapi karena ada pangsa pasar sehingga lebih semangat lagi. Oke. Dan terus belajar ikan yang lain. Dulu produksinya parrot dulu. Parrot dulu malah. Awal mula saya punya lohan itu karena mau beli juga dulu masih anak sekolah ya. Pada waktu itu harganya per ekor 200 rupiah. Iya, 200 rupiah Pak.